kasihan A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Hajar Rasidil Muharram. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Kita harus perlu diketahui terlebih dahulu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ikrar ini menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Nah, Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada kongres tersebut, para pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia bersatu untuk menegaskan tekad persatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Hasilnya adalah Sumpah Pemuda yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun tujuan dari Sumpah Pemuda adalah untuk menyatukan semangat dan tekad para pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya untuk bersatu dalam semangat menjalani perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Sumpah Pemuda muncul sebagai respon terhadap semangat nasionalisme yang tumbuh di kalangan pemuda Indonesia pada awal abad ke-20. Faktor-faktor yang memicu munculnya Sumpah Pemuda antara lain kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia, penolakan terhadap kolonialisme Belanda, serta keinginan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia di tengah beragamnya suku, agama, dan budaya yang ada di Nusantara. Nah, tadi sekedar info saja untuk Sumpah Pemuda, dan di sini kita ke materi intinya, yakni menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Nah, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi memerlukan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman yang terus berubah. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pendidikan yang berkualitas. Memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada generasi muda tetap mengakar pada nilai-nilai Sumpah Pemuda, seperti persatuan, kebangsaan, dan ketidakberpihakan terhadap perbedaan. Yang kedua, memperkuat identitas kebangsaan. Mengenalkan dan memperkuat kesadaran akan identitas kebangsaan dan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda, sehingga mereka memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang ketiga, menggalakkan keterlibatan sosial. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan sosial dan kegiatan yang memperkuat persatuan, seperti gotong royong dan kegiatan-kegiatan kebangsaan. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Mengajarkan generasi muda untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, sehingga mereka tidak terjebak dalam pola pikir yang individualistik atau terpengaruh oleh konten negatif di media sosial. Nah, yang keempat, pembinaan karakter, yakni mendorong pembentukan karakter yang kuat seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang merupakan nilai-nilai yang turut terkandung dalam semangat Sumpah Pemuda. Nah, dengan upaya-upaya seperti itu,
kita dapat menjaga agar nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dan menjadi landasan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Nah, berikut penjabaran lebih lengkap mengenai cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Yang pertama, integrasi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kurikulum pendidikan, yakni memastikan bahwa kurikulum pendidikan di semua tingkatan mencakup pembelajaran mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda, baik melalui mata pelajaran sejarah, baik melalui pendidikan kewarganegaraan maupun kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan persatuan dan kebangsaan. Nah, yang kedua, pelatihan guru dan tenaga pendidik, yakni memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik agar mereka mampu menyampaikan nilai-nilai Sumpah Pemuda secara efektif dan menginspirasi siswa untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, program pembinaan karakter, yakni mengimplementasikan program pembinaan karakter di sekolah-sekolah yang fokus pada pengembangan nilai-nilai seperti rasa nasionalisme, kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat, penguatan budaya lokal, mendorong apresiasi terhadap budaya lokal dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas nasional, sehingga generasi muda dapat menghargai keanekaragaman budaya Indonesia dan memperkuat rasa persatuan. Yang kelima, kampanye publik. Nah, yang mana mengadakan kampanye publik yang menyasar generasi muda untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Sumpah Pemuda, baik melalui acara-acara sosial, seminar, atau media sosial. Nah, yang keenam, kerjasama internasional, yakni dengan kata lain berpartisipasi dalam program atau kegiatan internasional yang mempromosikan perdamaian, kerjasama antar bangsa, dan penghormatan terhadap perbedaan dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai nasional. Nah, yang ketujuh, pengawasan terhadap konten media. Nah, di sini sering terjadi bahwa dalam konten sosial media banyak sekali topik-topik atau argumen-argumen yang menggiring untuk yang mengakibatkan hilangnya atau menyusutnya rasa-rasa nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Maka dari itu kita mendorong pengawasan terhadap konten media, terutama konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda seperti radikalisme atau intoleransi, serta memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya konten yang merusak tersebut. Nah, maka dari itu, dengan upaya-upaya ini, diharapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dan menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman. Nah, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi memerlukan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam konteks yang lebih luas. Ini termasuk mempromosikan persatuan, keragaman, dan semangat nasionalisme di tengah arus globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang memperkuat kesadaran, sejarah, kebudayaan, dan kebangsaan, serta memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan bangsa. Selain itu, memperkuat nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan gotong royong juga penting dalam menjaga semangat Sumpah Pemuda di tengah tantangan globalisasi. Nah, selain pendidikan, melibatkan pemuda secara aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan contohnya, dan kegiatan kemasyarakatan juga penting.
Hal ini membantu mereka memahami nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan rasa persatuan yang merupakan inti dari Sumpah Pemuda. Selain itu, mempromosikan dialog antar budaya dan kolaborasi lintas batas dapat memperkuat hubungan antar negara dan memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya di dunia. Dengan demikian, nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dan dijaga di era globalisasi. Nah, kita sebagai mahasiswa memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Itu menjaganya itu sangatlah penting. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat semangat persatuan, keragaman, dan nasionalisme. Mahasiswa dapat melakukan hal-hal seperti memperjuangkan hak-hak masyarakat, mempromosikan kebinekaan, menggalang solidaritas antar bangsa, dan mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang memperkuat rasa kebangsaan. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan pembelajaran kolaboratif, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di tengah arus globalisasi. Nah, jadi kesimpulannya, baik mahasiswa ataupun non mahasiswa, kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, alangkah wajibnya kita untuk menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda yang sudah tertuang pada tahun 1928 di Jakarta. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan persatuan, karena ada pepatah bilang ketika kita karena ada sebuah permisalan yang mana ketika ada seorang kakek dan ada seorang cucu. Nah, seorang kakek itu berbicara kepada cucu dan kepada anaknya bahwa satu lidi untuk membersihkan kotoran itu sangatlah susah, tetapi ketika satu lidi itu dan berjumlah banyak, maka yang disebut sapu nyere itu maka akan mudah untuk membersihkan, dan satu lidi itu mudah dipatahkan. Tetapi ketika banyak lidi-lidi tersebut bersatu dalam satu ikatan, maka tidak mudah untuk dipatahkan. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau ketidaknyamanan Anda mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.